Tapi yang paling indah itu memang betul pacaran setelah menikah, cari pasangan hidup yang sedunia dan sesurga. Mau tanya lagi, sudah siap atau belum menikah gitu kan? Dan jawabannya Hari ini tanggal 17 Januari 2021. Kita sedang di jalan menuju pernikahannya pagi hari temannya Lucy Nursani. menuju Bandung. Mau ke nikahan temen Pagari. Nikahannya di Soreang di gedung Pak. Gedung Hah? Gedung Sabilulungan. Gedung Sabilulungan. Sekarang baru nyampe mana? Sekarang kita baru sampai Leles. Jam 9.35 sekarang. Undangannya jam 11. Jam 11 entah bakal masih keburu atau enggak. Mudah-mudahan masih keburu. Kalaupun gak keburu minimal kita Apa? bertemu dengan Pengantin. pengantinnya. Semoga pengantinnya enggak keburu pulang. Orang mana memang istri? Orang Bandung. Pak Nggak, maksudnya Gerinya Bandungnya dari mana? enggak tahu. Pak Gerinya orang Cianjur. Karena sekarang sedang PSBB, jadi pernikahannya dilaksanakan di daerah yang memang tidak Tidak. PSBB, dan Terus mungkin undangannya juga terbatas ya, nggak terlalu banyak. karena kita spesial jadi kita diundang. Ya. Insya Allah. Oke, ikuti terus perjalanan kita hari ini ke Bandung. Sampai jumpa di Bandung. Pernikahan itu adalah Pernikahan itu kalau dalam Islam saya mendefinisikannya adalah salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Selain dengan kita sudah ibadah sholat, ibadah wajib-wajib yang lainnya, kemudian melakukan kebaikan pada sesama manusia yang ada di lingkungan kita. Nah, kalau kita merasa sudah mampu dan merasa sudah menjadi kewajiban untuk menikah, maka harus segera dilakukan. yang disebut mampu untuk menikah itu seperti apa? Kalau bagi saya ya, karena menikah itu kan ngurusin anak orang ya, harus dikasih makan, kasih minum, belum pakaiannya, belum tempatnya. Mampu itu selain memang mampu secara jasadi, secara Materi. batin, Nah, kita juga harus mampu secara materi. indikator sudah mampu secara batin itu gimana? Merasa sudah mau menikah, sudah ada keinginan untuk menikah. Sudah ada keinginan untuk menikah, untuk mencari pasangan hidup yang sedunia dan sesurga. Nikah usia berapa? Sebelum memutuskan untuk menikah, aja berbicara dulu sejarah. Nah, Dulu aku maunya menikah di usia 24 tahun. realitanya Nah, saya ngobrol dulu sejarah dong, ya. Realitanya nanti belakangan. oh nyasar. Jadi dulu pas masih kuliah, karena memang termotivasi oleh teman-teman sekitar, oleh lingkungan. Oh, nikah muda. Menikah di usia muda itu gimana, setuju nggak? Saya setuju-setuju aja menikah di usia muda, asal memang kita sudah siap karena kan menikah itu bukan cuma menyatukan perempuan dan laki-laki ya, menyatukan keluarga, menyatukan visi misi, tujuan hidup ke depan mau seperti apa, nanti ketika punya anak kita mau seperti apa, meskipun tetap dibalikan ke anaknya, tapi kan itu tetap awalnya dari pola didik orang tuanya kelak. Seiring berjalannya waktu, menikah itu bukan sesuatu bagi saya ya, mungkin bagi teman-teman yang lain, karena teman-teman saya banyak yang nikah muda, 23, 24, 22 bahkan sudah menikah, masih kuliah sudah menikah. Itu
pusing karena kalau bagi saya ternyata menikah itu tidak semudah itu. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Misalkan dari kesiapan kita secara psikologi dalam menghadapi perempuan. Nanti kan kita akan terus berhadapan dengan perempuan. Apalagi saya dulu pernah ikut organisasi dan mayoritas di sana perempuan. Wah, psikologi perempuan itu luar biasa. Mereka itu ya kompleks sekali kalau saya. Mereka itu serba tahu, kemudian punya ilmu ini ya, punya ilmu kayak paranormal. Mengetahui seluk-beluk seseorang begitu. Oh, si ini mah gini. Nah, ternyata kita pun harus belajar tentang psikologi perempuan. Ya, dari sana saya belajar ternyata menikah bukan sesuatu yang mudah, sehingga saya pun berpikir lagi. Saya memang karena itu mungkin yang menjadi faktor lainnya secara ekonomi. Karena saya merasa waktu itu berarti pas 24 tahun belum merasa mampu untuk harus melakukan pernikahan. Dan yang paling menyedihkan, karena tidak ada perempuan yang tidak kan. ada beberapa ya. Gini diluruskan, waktu itu banyak yang suka, tapi yang disukai AA nggak suka balik. Menjaga hati, saya tidak mau melukai hati seorang perempuan. PHP gitu. Nah, itulah intinya mah. Ekonomi, kemudian secara psikologi saya belum terlalu matang, dan mungkin sampai sekarang pun belum begitu matang ya. Nah, apalagi faktor saya anak bungsu dari 5 bersaudara, sifat kekanak-kanakannya masih sangat tinggi. Itu saya rasakan. Jadi kalau pulang ke rumah ya curhat sama ibu, misalkan masalah dikit menelpon ibu, masih terjadi hal seperti itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena kalau misalkan kita mau nunggu usia kita terus bertambah kan, mau kapan gitu ya. Dan alhamdulillah, puji syukur Allah memberikan saya materi yang cukup untuk kebutuhan AA selama masih mengajang. Dan berpikir, karena kalau akan punya target tuh dari kuliah, dari sejak kuliah suka bikin target. Tahun depan apa nih yang harus dicapai, tahun depan apa yang harus dicapai. Dan menikah pun di usia itu memang sudah ditargetkan. Pas 24 tahun 29. Nah, jadi jadinya nikah itu usia 29 jalan 30. 29 jalan, belum 29 genap, masih 29. Nah, sekarang masuk 30. Gitu. Terus pas kemarin memutuskan menikah itu karena sudah merasa mampu secara materi dan secara psikologi. Secara psikologi sudah mampu mendekati perempuan untuk diajak menikah. Akhirnya menikah. Dan itu pun sangat singkat sekali perjalanannya. Prosesnya sangat singkat sekali, dari A B C dan akhirnya dapat di E. Dapat di Z. Oh ya, ini Z ya. Gak ada E ya. Kalau E berarti masih ada lanjutannya, dapat di Z. Begitu ceritanya. Bahkan kita menikah dulu kan perkenalannya tidak terlalu panjang, sangat tidak panjang. Sangat singkat sekali. Kita hanya bertemu, saya bawa keponakan waktu itu. Pertemuan perempuan. Memang dari awal juga udah pas pertemuan pertama udah niatnya mau nyari istri. Oci mau nyari. Aku juga mau nyari suami. Terus ketemulah kita. Tapi kan proses saya nggak sepanjang prosesnya Oci ya. Sama ya. Alhamdulillah. Begitu. Karena kita orangnya nggak jaim, maksudnya secara profesional ya datang buat. Nggak juga sih sebenarnya, yang nggak jaim itu saya. Karena saya waktu itu Oci kan bawa temen ya. Teman sama kamu. Malah saya lebih banyak ngobrol sama temennya Oci. Tapi karakter bawaan mungkin ya. Karena emang buat saya tuh segitu tuh udah banyak ngobrol. Bukan karena malu. Waktu itu saya ngobrolin parenting ya. Dan sebenarnya kita tidak nyambung tentang parenting. Nah, untungnya temennya Oci itu sudah menikah, sudah punya anak, jadi nyambung. Alhamdulillahnya pas ketemu pertama kali ngajak temen juga orangnya pas gitu, orang yang tepat lah. Orangnya cukup to the point
buat persiapan pernikahan tapi ditemenin sama kita ya. Iya. Enggak, waktu itu kan Oci lagi sibuk ini ya, sibuk apa namanya? Latsar di Bandung. Saya juga butuh proses meyakinkan diri dong, selain memang istikharah, kemudian berdoa. Saya coba tanya lagi, sudah siap atau belum menikah gitu kan? Dan jawabannya Siap. siap. Jadi prosesnya memang sangat singkat. Januari ketemu, Februari lamaran, Maret nikah. 3 bulan kurang lah. Dan yang jadi menarik, kita kan sama sekali nggak kenal ya. Alhamdulillahnya, meskipun tentulah kalau perbedaan pasti ada ya, selalu ada perbedaan dan mungkin ada persamaan juga. Dan yang jadi menarik, beberapa minggu yang lalu saya nonton satu vlog ngobrol-ngobrol gitu tentang bagaimana kamu mencari pasangan. Nah, salah satu channel YouTube artis, dia menyatakan bahwa, dan nggak tahu kebetulan atau nggak tahu gimana ya, ada beberapa karakter yang ada di istri saya mirip dengan ibu saya. Salah satunya itu banyak diamnya. Jadi kalau misalnya ketemu orang baru ya diem gitu. Tapi kalau sudah akrab, sudah merasa nyaman ya ngomong, baru mau ngomong gitu ya. Kayaknya emang orang yang kayak gitu banyak. Ya, cuma memang kebetulan ibu saya karakternya seperti itu. Dan istri saya pun demikian. Bisa jadi kebetulan, bisa jadi mungkin kita mencari cerminan dari orang yang paling kuat di dekat kita ya. Merasa begitu tidak? Gak tahu, AA yang merasa. Kalau saya merasakan itu, ibu saya itu sangat kuat dan ternyata tercermin di calon ibu di sebelah saya, insya Allah. Tapi yang paling indah itu memang betul pacaran setelah menikah. Kita banyak jalan-jalan, menikmati. Kalau kita pernah pacaran dulu mungkin keindahannya tidak seperti sekarang. Apa yang kita rasakan mungkin biasa aja, tapi ya alhamdulillah kita bisa menikmati jalan-jalan, ngobrol-ngobrol terus. Sensasinya lebih indah. Gak tahu deh kalau pacaran jadinya Gimana? akhirnya sampai. Jam berapa sekarang, Kak? Sekarang jam 11.30. 11.30. Keburu juga ternyata. Kayaknya resepsinya baru dimulai sih. Soalnya tamu juga masih banyak di depan. Mau tahu nggak seperti apa kemeriahan pesta resepsi Pernikahan Pernikahan. diri dan istri. lagi ada istri? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lagi ada di resepsinya ya. Udah makan, udah salaman,
foto bareng. Gimana Kak? Acaranya gimana? Acaranya lebih aman, setiap kita bersalaman dengan Jadi salamannya nggak bersentuhan, dikasih hand sanitizer dulu. Terus pas makan juga nggak ngambil sendiri ya, diambilin sama ininya, sama pihak cateringnya. Makanannya banyak di sini. Ada es krim, ada siomay, cendol, roast beef, ada yang bakar-bakar juga. chicken cordon bleu. Terus juga tempatnya luas ya, jadi nggak berkerumun ya. Tidak berkerumun, udaranya juga enak. Karena emang bentuk gedungnya semi outdoor, jadi nggak perlu AC. Ini udaranya udara alami. Ini sekarang jam berapa? Jam 12.30. Jadi pas banget pas kesini tadi sebelum zuhur langsung salaman. Acaranya kalau tidak salah sampai jam 2 siang ini. Jadi kita berangkat dari Tasik tadi jam 8 pagi sampai ke sini masih keburu ternyata. Nah, itu dia pengantinnya. Selamat pagi, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.